Yang ingin tahlilan dia ngitung. Malam pertama, kedua, nggak tahlil, nggak ada berkah. Malam ketiga baru tahlilan. Malam keempat, malam kelima, malam keenam nggak ada berkat. Malam ketujuh baru tahlilan. Ada yang seperti itu. Tapi yang di sana Pak, di sini mah enggak ada di sini. Insya Allah aman, di sini mah aman. Nah, pada malam hari ini saya diberikan kesempatan atau diberikan kepercayaan ya untuk menyampaikan mau'izah hasanah, atau kalau orang sana menyebutnya tausiah. Kadang-kadang karena orang udah bosan bukan tausiah, tausiah gitu dia bilang. Ya, makanya nggak mau diceramahin, tausiah katanya. Yang namanya orang menyampaikan ceramah, ngundang orang ceramah, itu beda dengan ngundang artis atau biduan. Jelas bedanya. Coba kalau nggak percaya, ngundang aja penyanyi apa aja lah ya, muhadroh kayak apa kayak, itu biasanya ada akadnya. Berapa kamu mau bayar? Saya berangkat. Kalau enggak. Biasanya ya kayak gitu. Ya nggak apa-apa itu mah. Tapi kalau ceramah mah ini bukan masalah mencari duit. Ini adalah ibadah. Makanya bagi para penceramah mah tidak boleh mengkomersilkan ilmunya. Makanya saya datang ke sini prinsipnya bawa Bu Nawangsari. Kenal sama Bu Nawangsari? Kenal. Bu Nawangsari itu bukan karena uang saya kemari, itu maksudnya. Ya. Nah, saya dipercaya di sini, makanya gak usah khawatir. Bapak-bapak kalau ngundang dai emang gak usah khawatir, apalagi ngundang saya. Gampang saya. Cuma ingat, kalau ngundang saya, ingat 3 saja. Ingat 3. Ingat ini ya. Yang pertama, Bapak Ibu kalau ngundang saya jangan lupa ingetin SPBU. Di Pertamina tuh kan ada SPBU. Ya, stasiun pengisian bahan bakar umum. Itu kalau dalam pemerintahan. Tapi kalau kata Ustadz Asmoi mah beda. SPBU. Apa Ustadz? SPBU sing penting bayarannya utuh. Itu saja. Betul ya kok. Yang kedua, ingat BPJS. Kalau kata Ustadz Rijal, ahli perekonomian dia, BPJS itu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. BPJS, denger ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Benar ya? Ya. Tapi kata Ustadz Asmawi mah beda. Apa tadi BPJS? Bayar penceramah jangan sembarangan. Nah itu. Yang paling penting nomor 3 nih, BUMN. Kalau kata Pak RT mah BUMN apa? Badan Usaha Milik Negara. Tapi kata Ustadz Sanam mah beda. Apa Ustadz Sanam? BUMN, bayaran Ustadz mulai naik, kata beliau. Oke. Dah, bapak-bapak, ini mah intermezzo namanya ya. Jangan dipikirin. Demi Allah ini hanya intermezzo saja. Jangan dipikirin, tapi dilaksanakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ceramah tajiah nggak apa-apa ada ketawanya. Yang penting jangan sampai ketawa sampai pulang, itu aja. Kenapa? Karena kita tajiah itu adalah tasabbur, memberi wasiat, menyabar-nyabar, menghibur kepada orang yang kena musibah. Jangan sampai orang yang kena musibah itu ngelamun terus dari pagi sampai pagi. Makanya dihibur supaya dia tersenyum. Ya, senyum ya. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi
ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa ditawar-tawar. Senang tidak senang, suka tidak suka, mau tidak mau, dicari tidak dicari. Semua makhluk hidup tanpa istisna, tanpa pengecualian, semuanya pasti mengalami ya aja melotot ning kita kayak ngomong mati nek. Semua yang bernafas pasti mengalami kematian tanpa terkecuali. Makanya di dalam kitab Durratun Nasihin, Syekh Abu Hasan mengatakan, walau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana Rasulullah fihi mukhallada. Ayo 1, 2, 3. Oh, goyang gomret mah gampang nyambungnya kan dia. Walau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana Rasulullah fihi mukhallada. Yo, udah 2 kali tuh. Walau kanatid dunya, kalau saja seandainya dunia, tadumu itu kekal langgeng, liwahidin kanggo wong sawiji, bagi seseorang, lakana Rasulullah fihi mukhallada, tentu Rasulullah adalah orang yang pantas untuk dikekalkan di alam dunia. Tapi lihatlah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW orang yang pasti masuk surga, tidak mungkin masuk neraka, diampuni semua dosa-dosanya. Itu pun beliau harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran dikatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad akan mengalami kematian, mereka juga akan mengalami kematian secara syariat, Pak. Secara hakikat beliau tidak mati. Ya, ingat, kita memandang ini kadang-kadang berbeda karena kita punya 6 mata, Pak. Berapa mata kita? 6. Yakin 6 matanya? 2 ada di kepala, namanya mata kepala. 2 tuh ya. 2 ada di hati. Kenapa saya bilang di hati matanya ada 2? Karena mata hati ini bisa saja ke kanan, malaikat pegangannya, bisa saja ke kiri, setan pegangannya. 2 mata hati. Yang 2 lagi apa? Mata kaki. Cuma dari ke-6 mata ini yang bisa dipakai untuk memandang cuma 4. Mata kepala dan mata hati. Itu yang bisa dipakai kita melihat, kita memandang. Maka jangan coba-coba bapak-bapak ngelihat pakai mata kaki, nyelandung sikilnya gitu. Cuma bedanya apa antara mata kepala dengan mata kaki, mata hati? Kalau mata kepala mah bisa kecolongan, bisa dikelabui. Los gak nggak percaya. Kita ngelihat pakai kepala kita seorang gadis, perempuan lewat, kelihatannya gadis, ternyata janda. Bisa aja seperti itu. Karena ngelihatnya pakai mata kepala. Duit 100.000 hasil usaha dengan duit 100.000 hasil nyolong sama tidak? Sama. Nah iki gara-gara ngelengkar mata kepala ini. Duit 100.000 dapat nyolong, dengan duit 100.000 dapat usaha, sama enggak?
Tadi bilang sama katanya, sekarang takut bilang sama. Sama nilainya sama. Kalau kita ngelihatnya pakai mata kepala doang mah sama. Sama. Warnanya sama, tulisannya sama, dipakainya juga mungkin sama, dipergunakannya kalau pakai mata kepala. Tapi coba bapak-bapak melihat uang hasil korupsi dengan uang hasil usaha, lihat dengan mata hati, cium wanginya, pasti beda. Pasti beda wanginya. Nggak bedanya kita tadi, zikir. Zikir itu kan ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar itu dikuatkan. Maka ada orang bilang begini, kenapa sih zikir aja dikuat-kuatin? Kan Allah Maha mendengar. Ada yang bilang gitu maksudnya. Buat apa dikuat-kuatin? Kan Allah Maha mendengar. Udah sih nggak usah dikuat-kuatin. Orang yang melakukan zikir jahar ini bukan berarti mengatakan Allah itu budeg, bukan congok, bukan. Kenapa dikuatkan? Jahar itu supaya suara tadi nendang telinga, masuk ke dalam hati. Tuh makanya dikuat-kuatan zikir, ya kan, supaya ngantuk juga nggak ngantuk. Lagi mah zikir meneng, ujung-ujung ngelentuk turu kan, makanya dikuatkan. Kalau para sahabat mah zikir khofi, dia diam, hatinya naik ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mukasyafah beliau mah, para sahabat mah. Kalau gini mah yang hadir ini belum mukasyafah, ini muka payah ini semuanya kelihatan. Melentuk dia nantinya malah ngantuk. Oke Bapak sekalian ya. Jadi kembali ke omongan tadi bahwa semua yang bernapas pasti mati. Saya mau nanya dulu, apakah yang hadir masih bernapas? Masih ya? Berarti siap-siap. Lah ya masa ada orang mati-mati, ada dia orang hidup nanti mati. Makanya Imam Al-Ghazali membagi kematian itu menjadi 4. Hidup dan kematian dibagi 4 oleh beliau. Apa? Hidup ya hidup, hidup ya mati, mati ya hidup, mati ya mati, hidup ya hidup, hidup ya mati, mati ya hidup, mati ya mati. Ayo.